Apa kabar semuanya? Kali ini saya akan membahas tentang pahlawan Jenderal Sudirman. Mungkin di antara kalian masih banyak yang belum tahu kisah tentang beliau. Sebelum lanjut, silakan klik jempolnya dan subscribe channel ini ya. Jenderal Sudirman, Panglima yang berjalan dengan napas terakhir. Di antara deru tembakan dan gemuruh perjuangan kemerdekaan, berdirilah satu sosok yang tak hanya dihormati karena pangkatnya, tetapi karena jiwanya yang rela berkorban demi tanah air. Namanya Jenderal Sudirman, pahlawan sejati yang mengemban tugas suci, bahkan ketika tubuhnya terrongrong penyakit. Awal kehidupan sang pejuang. Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Purbalingga, Jawa Tengah. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan atau militer, melainkan tumbuh di lingkungan sederhana. Sejak kecil, Sudirman dikenal sebagai anak yang disiplin, sopan, dan sangat taat beragama. Ia dididik di sekolah taman siswa dan kemudian melanjutkan ke HIK Muhammadiyah di Solo. Di sekolah, Sudirman telah menunjukkan bakat kepemimpinan. Ia aktif dalam organisasi kepanduan Hizbul Wathan, yang menanamkan semangat cinta tanah air dan keberanian. Dari sinilah benih-benih perjuangan mulai tumbuh dalam dirinya. Menjadi panglima di usia muda. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, rakyat bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru seumur jagung itu. Dalam masa genting tersebut, Sudirman yang saat itu masih muda, tampil sebagai pemimpin militer yang tangguh. Pada usia 29 tahun, ia dilantik menjadi Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat, Cikal Bakal Tentara Nasional Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, TKR berhasil mempertahankan wilayah Yogyakarta dari upaya Belanda yang ingin merebut kembali Indonesia. Kepemimpinan Sudirman tidak hanya terlihat di medan perang, tetapi juga dalam pendekatannya yang humanis, menghargai bawahannya, dan menjunjung tinggi moral dalam perang. Perang gerilya yang legendaris. Tahun 1948 menjadi masa yang sangat menentukan dalam sejarah bangsa. Ketika Belanda melancarkan agresi militer tua, mereka berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta dan menangkap banyak pemimpin republik, termasuk Soekarno dan Hatta. Namun, Sudirman tidak menyerah. Meski saat itu ia menderita penyakit tuberkulosis paru yang sangat parah dan harus ditandu, Sudirman memimpin perang gerilya selama berbulan-bulan. Di tengah hutan, di medan berat, dengan tubuh lemah, ia tetap bergerak bersama pasukannya. Ia memimpin tidak dari belakang, tetapi dari garis depan. Ia percaya, selama rakyat dan tentara masih mau berjuang, Republik tidak akan pernah mati. Gerilya Sudirman bukan hanya aksi militer, tapi juga simbol bahwa Indonesia tidak tunduk pada penjajahan lagi. Ia menjadi ikon perlawanan yang tak bisa ditaklukkan oleh senjata modern Belanda sekalipun. Kesetiaan tanpa batas. Setelah tekanan internasional dan perjuangan rakyat yang tak kunjung padam, Belanda akhirnya terpaksa mengakui kedaulatan Indonesia pada tahun 1949. Sudirman pun kembali ke Yogyakarta, namun kesehatannya semakin memburuk. Ia menolak pergi ke luar negeri untuk berobat, karena merasa tugasnya belum selesai. Pada 29 Januari 1950, hanya 5 hari setelah ulang tahunnya yang ke-34, Jenderal Sudirman wafat di Magelang. Seluruh bangsa berduka. Seorang pahlawan besar telah berpulang, tetapi semangatnya tetap hidup. Warusan abadi sang panglima. Jenderal Sudirman adalah lambang pengabdian tanpa pamrih. Ia bukan hanya jenderal pertama Republik, tapi juga jenderal yang tidak pernah menyerah, bahkan saat tubuhnya sekarat. Ia mengajarkan bahwa mempertahankan kemerdekaan jauh lebih sulit daripada merebutnya, dan bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang bersedia menderita bersama rakyatnya. Kini, namanya terukir di berbagai tempat, jalan-jalan utama, sekolah, patung-patung kehormatan. Tapi warisan terbesarnya adalah nilai-nilai perjuangan, kesederhanaan, keteguhan hati, dan cinta tanah air. Jangan pernah lelah mencintai Indonesia. Itulah pesan tak tertulis dari Jenderal Sudirman, sang panglima besar yang berjalan di antara peluru dan penyakit, demi satu kata, merdeka.